Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Imaduddin Dwi Hananto ingin mempresentasikan hasil dari laporan magang pelatihan dan sertifikasi yang berjudul menjalankan bisnis di era pandemi ini. Latar belakangnya itu dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional, Institut Agama Islam Tazkiyah telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap. Namun sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian profesional secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktik di lapangan atau seminar, memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Nah, seminar pertama itu seminar bisnis fotografi dan videografi pernikahan di era adaptasi kebiasaan baru. Seminar itu mempunyai gambaran umum program yang dilaksanakan oleh Niaga Hoster dan di narasumber Ardianto Prabowo. Penjelasan dari materi itu kita diberitahu 3 hal utama untuk memulai usaha baru di wedding foto dan video. Ada tim, target, dan mentor. Awalnya itu kita nyari tim dulu. Habis itu kita mencatat mimpi-mimpi kita untuk menjadikan target dan dalam terukur. Yang ketiga, cari mentor agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu kita harus berjalan dalam 7 tahun. Pelaku seminar itu narasumber bilang berjalan dalam 7 tahun sudah mendapatkan 8 juta per bulan. Saat ini semakin meningkat kurang lebih 60 kali lipat. Jadi selama pandemi ini kita harus memutar otak bagaimana caranya bisnis foto atau video agar bisa terwujud atau bertahan atau adapun berkembang. Nah, kemungkinan besar terjadi akan merubah pola sistem bisnis. Apa aja sih? Pivot, banting setir bisnis lainnya. Syaratnya kita harus mempunyai keahlian dan menghasilkan cepat. Makanya kita mempunyai ide-ide yang bagus agar bisa bisnis kita berkembang. Try different segment. Mungkin di segmen lainnya untuk lain menguntungkan. Nah, misalkan kita mengincar segmen daerah Jawa, kita harus merubah itu. Kalau misalkan di segmen daerah Jawa lagi peluangnya kecil, tapi kita harus menguasai segmen lain. Kita harus merubah segmentasi kita. Misalkan di usia berapa kita targetnya, kalangan apa, dan daerah mana untuk menjadi segmen baru. Program bisnis kategori. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada dan mempunyai stok narasumber yang mencukupi. Karena itu sangat pengaruh dari eksternal dan internal kita. Sedangkan kita juga melihat dari biaya pengeluaran juga seperti biaya iklan dan lain-lainnya untuk mempromosikan bisnis kita. Dan hilangkan gimmick marketing kita. Karena kita fokus dengan bisnis yang dijalankan. Nah, hasil yang kita dapatkan itu adalah seminar fotografi dan videografi pernikahan menghasilkan motivasi untuk memulai usaha di dunia fotografi. Walaupun mempunyai alat seadanya atau keadaan pandemi ini kita bisa menjalankannya. Manfaatnya kita mendapatkan informasi tentang bisnis videografi dan fotografi. Bagaimana caranya dengan para ahli yang sudah dijalankan. Yang kedua, seminar yang saya ikuti adalah seminar analisis keuangan bagi UMKM. Ini diadakan oleh PT Kasir Pintar Internasional yang mempunyai salah satu programnya itu ngobrol bisnis atau brownies. Itu sudah volume ketiga yang saya ikuti. Itu dilaksanakan melalui Zoom dan disampaikan oleh Yugza Men Yahya dari CAO Serasa Food. Nah, dalam penjelasan itu keuangan bisnis itu kita menguasai apa itu profitnya, loss, positive cash flow-nya apa, negatif cash flow-nya berapa. Apakah kita mengalami keuangan yang positif ataupun kita mengalami keuangan yang negatif. Nah, dari angka nomor itu kan pertama run goal map the program sudah dijelaskan bagaimana aspeknya. Nah,
Ini adalah laporan terpenting bagi analisis investor dan calon investor. Jadi kalau misalkan kita usaha, bagi UMKM itu kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Misalkan kita membedakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu biaya yang sudah pasti, dan biaya variabel itu biaya yang tidak pasti. Misalkan struktur biaya perlu dikelola dengan baik. Habis itu biaya tetap tidak terpengaruh terhadap besar atau kecil penjualan. Biaya variabel terpengaruh dengan besar dan kecil penjualan. Sebaliknya, biaya variabel lebih banyak dibandingkan dengan biaya tetap. The statement of cash flow include following the section. Operasi kita harus bagus, investasi kita harus bagus, keuangan kita harus bagus dalam usaha itu tersebut. Kita diajarkan bagaimana cara mengelola usaha itu tersebut. Nah, hasilnya apa aja sih yang kita dapatkan? Kita bisa melacak semua biaya dengan detail, membuat proses keuangan jangka panjang dan jangka pendek, sehingga menjadi keuangan kita struktur. Kalau misalkan kita kedepannya melakukan ada panic money, kita bisa mengatasinya itu, atau ada kendala-kendala yang kita hadapi karena kita sudah mempersiapkan keuangan yang baik. Itu hasil dan tindak lanjut yang kita dapatkan. Nah, manfaatnya adalah kita bisa mengelola keuangan dengan baik agar kita bisa menghadapi tantangan ke depannya. Agar misalkan kalau misalkan ada pandemi ini, kita bisa bertahan atau berkembang dengan pengelolaan yang baik. Itu manfaat yang kita dapatkan. Nah, sudah saya ikut seminar tentang keuangan atau fotografi, kita juga harus mengikuti seminar consumer behavior, bagaimana perilaku konsumen. Gambar umurnya ini diadakan oleh salah satu universitas dan Taskia yang mengadakannya. Penjelasannya, pandemi COVID-19 itu sangat merubah perilaku konsumen. Dari misalkan perilaku konsumen itu biasanya sering belanja online, belanja offline, tetapi di pandemi ini malah perilaku konsumen itu seringnya belanja online. Jadi si perusahaan itu harus mengetahui apa sih faktor-faktornya, apa sih pengaruh yang bisa perilaku konsumen itu, dan bagaimana strategi untuk perusahaan agar bisa jalan terus dan merebut hati konsumen. Nah, hasilnya yang kita dapatkan menemukan untuk tetap terhubung dengan konsumen di era pandemi ini, karena kita sudah tahu kebiasaan mereka dalam belanja itu apa, menjadikan peluang bisnis kita sendiri. Nah, manfaatnya setiap menentukan untuk tetap terhubung dengan konsumen, manfaatnya itu setiap kejadian sebaiknya perusahaan melihat lagi perilaku konsumen itu bagaimana sih di pandemi ini, gimana sih perilakunya. Jadi kita selalu memantau minimal sebulan kali atau 2 minggu sekali. Jadi melakukan evaluasi agar usaha kita itu selalu ground. Nah, yang keempat itu diadakan seminar UMKM Movie Nasional atau UMKM bangkit dengan kolaborasi. Ini diadakan pemerintah untuk memperingati Hari UMKM Nasional dan dilaksanakan melalui Zoom dengan beberapa narasumber yang diundangnya. Intinya adalah penjelasan materi pelatihan itu, kita harus menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Mau perusahaan mikro dan makro yang bertahan atau tidak, kita harus menghadapi itu semua. Dengan cara apa? Dijelaskan, kita selalu berkolaborasi. Misalkan kita penjual ayam, kita harus berkolaborasi dengan pemotong ayamnya. Dan kita semua manfaat media yang ada, seperti Tokopedia kalau misalkan kita jual barang, atau Shopee kita jual barang. Nah, bisa juga kita kalau misalkan makanan, kita manfaatkan kayak GoFood, GrabFood, kita harus memanfaatkan itu untuk kedepannya ground terus. Dan beberapa pemerintah juga menyediakan wadah. Insya Allah saya mengikuti wadah yang diberikan oleh Google Businessku. Hasil dan tindak lanjutnya adalah memudahkan para UMKM untuk memulai usahanya dan berkolaborasi dengan yang lain sesudah didukung pemerintah dalam program yang dirancangkan.
Nah, salah satunya kayak Legalku, GrabFood, atau apapun. Dan pemerintah juga sudah mengadakan dana-dana bantuan dari UMKM, misalnya dari Kemenpora, itu juga ada. Jadi kita mengikutinya. Karena pemerintah sangat mendorong UMKM nasional itu untuk maju. Nah, setelah itu seminar yang kelima, menjadi wirausahaan muda akukultur sukses. Akukultur itu adalah kayak misalkan budidaya ikan. Jadi gambar umumnya ini dilaksanakan oleh IPB awalnya ini untuk agar mahasiswa IPB yang jurusan perikanan itu bisa merubah mindsetnya dari mindsetnya yang bisa menjalankan ini orang-orang tua saja, padahal orang-orang muda bisa menjalankannya dengan keterbatasan tempat. Nah, beliau mengundang IPB itu mengundang Agus Purnomo Wibisono. Nah, itu penjelasan umumnya. Untuk memulai usaha budidaya perikanan kita harus melakukan di awal mindset, kesan, dan keputusan. Setiap pelaku usaha harus memperhatikan skala ekonomi, fokus tingkat penguasaan, dan manajemen pasar inovasi yang harus dilakukan ketika melakukan usaha budidaya ikan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara ikan itu dibudidayakan, bagaimana menjual ikan untuk tetap hidup ikannya, bagaimana cara menjualkan, atau kita buka restoran atau langsung ngirim ke restoran. Jadi kita harus memperluas jaringan itu tersebut. Nah, untuk dalam dijelaskan ini juga sudah disediakan platform startup. Nah, jadi bukan hanya di offline saja, startup juga ada. Misalkan dunia terhubung smartphone, teknologi segera tersedia, perusahaan startup inovasi teknologi, investor atau inkubator, pembelajaran mesin analisis prediktif. Ini sudah diberikan beberapa contoh, misalkan Fishlog atau Aruna itu menyediakan untuk para pengusaha budidaya ikan mengikuti startup mereka. Dan harus dipecahkan juga sebenarnya usaha budidaya perikanan harus memecahkan masalah manajemen orang, berpikir kritis, pengambilan keputusan, kreativitas, dan fleksibilitas kognitif. Itu jelaskan juga bagaimana cara infrastrukturnya dan kendalanya itu, tantangannya itu, manfaat yang dijalankan budidaya ikan itu adalah proses bisnis lebih efektif, efisien, model bisnis lapangan kerja baru, keputusan berbasis data, industri perikanan lebih scalable, dan regenerasi pelaku usaha. Nah, tantangannya adalah minimnya sarjana perikanan yang terlibat, adopsi teknologi masih rendah, infrastruktur yang belum merata, terbatasnya investor dalam negeri. Kan sudah dijelaskan apa tujuannya buat ini, karena minimnya sarjana perikanan yang terlibat. Mindset alumni IPB itu masih mindset yang menjalankan ini adalah orang-orang yang sudah tua atau sudah lanjut usia. Hasil yang dapat kita dapatkan, budidaya ikan di sana masih kurang peminat, dan melakukan usaha tersebut dikarenakan mindset kebanyakan masyarakat atau mindset kebanyakan mahasiswa IPB menjalankan usaha tersebut sudah berumur atau sudah dewasa. Adalah inovasi budidaya perikanan untuk menarik masyarakat agar menjalankan usaha budidaya perikanan seperti startup itu sendiri. Manfaatnya adalah pertama, kita bisa menjalankan model baru yang biasanya kita cuma model bisnis, model baju atau apa, tapi kita bisa budidaya ikan atau aquaculture dianggap sebagai proses industri untuk memelihara, menyimpan, dan membiarkan spesies laut yang berbeda. Jadi manfaatnya banyak. Nah, yang keenam, saya mengikuti acara dari Google-nya langsung. Google Indonesia mengadakan acara dalam memperkenalkan aplikasinya. Gambar umumnya, seminar diadakan langsung oleh Google Indonesia untuk memperkenalkan fitur Google Business School agar perusahaan bisa memudah dan memakai fitur tersebut. Apa sih yang dijelaskan itu? Pertama, Google Business itu menjelaskan apa sih Business School itu, Google Business apa, bagaimana cara kita mengoptimalkan dan mengenalkan Google Business School itu sendiri. Nah, yang paling menonjol itu keunggulan dari Google Business School itu adalah menonjol dan memudahkan pelanggan menemukan pelanggan, berhubung langsung dengan pelanggan, mendapatkan pelanggan baru dan menjadi pelanggan lama. Jadi misalkan kita mendapatkan profil bisnis, postingan, foto, situs, ulasan, dan pelanggan. Yang banyak kita lihat kalau misalkan kita searching tempat,
Misalkan kita memilih KFC, di situ sudah ada fotonya tempat itu sendiri, nomor telepon, dan alamat, dan email. Nah, di Google Business itu bisa kayak gitu. Jadi para UMKM kecil itu bisa mengikuti dan bisa seperti kayak KFC juga, searching di di map kopi shop. Nah, itu kelihatan. Itu salah satunya memakai Google Businessku. Nah, itu didukung karena kenapa dibuat ini? Untuk membantu UMKM agar bisa berkembang. Itu misi dari Google yang telah disampaikan. Hasilnya dalam berlangsungnya seminar sumber menjelaskan dan peserta melakukan apa yang sumber lakukan agar mengerti sistem menggunakan Google Business School. Seminar ini berlanjut dengan tahapan yang sudah dijalani. Manfaatnya, para UMKM sangat terbantu dengan adanya fitur Google Business School dengan cara mempromosikan secara gratis yang sudah diberikan data oleh Google Indonesia supaya target pasar kita capai dan memudahkan penandaan lokasi kita jualan kita. Di situ yang ketujuh, saya mengikuti acara seminar membaca peluang usaha di tengah badai COVID-19 dengan menjadi seorang profesional. Zona itu ada kayak pelayanan nasional, tapi bagaimana kita memulai usaha di perhotelan tersebut yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha yang berada di Bali. Beliau mengundang Ganesha mengundang para narasumber yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan. Jadi penjelasan itu sendiri beliau menjelaskan bagaimana perkembangan jumlah hotel Indonesia, terus selama pandemi ini bagaimana misalkan jumlah hotel tutup. Indonesia dengan kejadian pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada tutup 1642. Adapun alasannya mendukung pemerintah dalam mengampanyekan agar di rumah aja, meningkatkan hotel atau terjadinya kerumunan. Nah, ada juga solusi dari yang disampaikan adalah kita harus mengetahui SOP perhotelan itu bagaimana, syarat-syarat membuka hotel itu bagaimana, dan langkah-langkahnya bagaimana. Kalau misalkan di pandemi ini kita harus mengerti SOP, misalkan memakai APDB atau enggak memperlakukan jam masuk untuk keluar hotel gitu loh. Dan kita harus tahu bayar pajaknya gimana. Itu memulai usaha di perhotelan, walaupun memulai usaha di perhotelan itu butuh modal yang sangat besar. Hasilnya saya dapatkan kita mengetahui bagaimana dampak pandemi ini dan bagaimana cara kita melakukan ground dalam perhotelan itu sendiri. Nah, manfaatnya kita mengenal lebih jauh bisnis perhotelan di saat melakukan tantangan yang belum pernah dihadapi dan menerima keputusan perintah agar tidak merugikan siapapun tapi tetap jalan saat pandemi. Yang 8, tetap dalam perhotelan tapi bina menjadi mahasiswa yang membaca peluang penting sales dan marketing dalam upaya membangun kembali gairah industri hotel pasca COVID-19. Ini kan yang di seminar pertama itu membahas bagaimana cara awal masuknya. Kalau ini menghadapinya, tetap diadakan Ganesha mengundang pelaku usaha hotel yang berada di Bali. Jadi menjelaskannya bagaimana? Nah, yang hotel itu menjelaskan bahwa sebelum pandemi ini dia sudah melakukan save money atau siap-siap untuk jadi hal yang tidak menginginkan. Nah, pas sudah terjadi, beliau mengantisipasi bagaimana penghematan biaya tanpa mengurangi jumlah karyawan. Itu yang dilakukan oleh beliau. Misalkan kayak penghematan listrik, kamar yang disediakan berapa, terus karyawan yang masuk berapa, itu. Dan hasilnya itu kita menambah wawasan, hasil dan tindak lanjutnya menambah wawasan agar memulai usaha harus lebih siap menghadapi tantangan kedepannya. Nah, manfaatnya kita jadi tahu nih bagaimana sih menghadapinya pandemi ini, bagaimana sih bukan masa perhotelan aja, tapi usaha-usaha lain bagaimana sih gitu. Nah, hasil dari semuanya itu kesimpulannya kita mendapatkan inovasi produk berdasarkan kebutuhan kita dan tetap memperhatikan standar kualitas produk, maksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama, dan manfaatkan e-commerce dari fitur-fiturnya dan mengolah keuangan yang baik. Manfaat seminar yang kita dapat adalah memungkinkan masa belajar agar dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan. Nah, dengan cara mengikuti pelatihan sebelum akan memulai bisnis, para pengusaha
akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis mereka, sehingga mereka akan dapat bekerja secara lebih optimal tanpa harus memprediksi terlebih dahulu. Mendapatkan kinerja dari pekerja, pembentukan sikap kepemimpinan, dan pelatihan bisnis yang sangat bagus karena mendapatkan pengalaman yang kita dapatkan. Nah, ini salah satu sertifikat dari Kasir Pintar, Brownies, yaitu dari Surabaya. Terus sertifikat menjadi wirausaha muda kultur sukses dari IPB. Ini ada Niaga Hoster. Habis ini ada sertifikat yang tadi saya bilang, yang Industry Consumer Behavior Change due to Pandemic di Panur, dosen Taskia. Habis itu ini dari pemerintah, sertifikat gotong royong jaga UMKM Indonesia. Ini pendaftaran pertama, kedua, 4 daftaran. Nah, ini pendaftaran dari Bali. Ini narasumber, salah satu narasumber CS Rasa Food. Ini ada salah satu sumbernya yang fotografi. Ini Panur. Ini piagam terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.